Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febriana dengan NPM 501221678. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi uh, tugas ETS mata kuliah seismologi. Oke, jadi tugasnya itu untuk menganalisis gempa yang ada di Jepang. Dan saya memilih judulnya itu pemrosesan data seismik untuk menentukan lokasi epicenter dengan aplikasi IRIS. Nah, tujuan dibuatnya laporan ini yaitu eh, untuk menentukan epicenter gempa dengan metode tringualitas menggunakan data dari jaringan seismik KNet Jepang, yang nantinya penentuan epicenter ini akan sangat berguna sekali karena dapat memberikan informasi yang sangat akurat mengenai lokasi sumber gempa yang diperlukan untuk mitigasi risiko bencana dan perencanaan tanggap darurat. Oke, untuk menganalisis untuk menganalisis pasti kita membutuhkan data. Nah, datanya itu kita ambil dari source code yang diberikan oleh Pak Saifuddin seperti ini, yaitu source code MATLAB, kode MATLAB. Setelah source code-nya kalian download dan sudah masuk ke dalam file di MATLAB, kalian langsung bisa run atau jalankan kode tersebut. Nah, ketika kalian sudah mengklik run, akan ada muncul seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari stasiun IWT 024, di mana ada tiga apa namanya ada tiga gelombang. Yang pertama itu ada gelombang EW yang atas, yang tengah itu ada gelombang NS, dan yang bawah itu ada gelombang UD. Nah, jadi untuk mendapatkan datanya itu kalian harus menentukan di mana sih letak apa namanya titik dari gelombang P dan gelombang S itu datang. Nah, di sini itu ketika titik gelombang P datang itu di sini, ini ada garis-garis sini, dan gelombang S-nya itu ada di sebelah sini. Nah, caranya itu kalian tinggal picking aja, eh, klik di daerah sini dan sini untuk menentukan gelombang P dan gelombang S. Nah, setelah itu, ketika kalian sudah selesai mengklik itu, kalian akan dilanjutkan dengan stasiun lainnya, yaitu ada stasiun IWT 025, ada MGY 001, MGY 002, dan MGY 003. Sebanyak ada 5 stasiun. Nah, setelah itu selesai, maka maka di sini kalian akan mendapatkan data berupa angka. Nah, pada IWT 024 ini, kita akan mendapatkan TP atau waktu pada gelombang P ini muncul, yaitu di 0,7170. Dan TS ini waktu ketika gelombang S ini muncul di 15,4015 detik. Nah, DT ini merupakan selisih antara TS dan TP, yaitu sebesar 14,6845 detik. Nah, untuk menentukan nilai R ini, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, yang ini. Jadi, R ini merupakan TS dikurangi TP per 1/VS, itu merupakan kecepatan gelombang, dikurangi 1/VP, itu kecepatan gelombang primer. Yang Fs ini gelombang sekunder, di mana Fs ini diasumsikan konstan sebesar 3 km per sekon, dan Fp Fp atau apa namanya kecepatan pada gelombang primer ini nilainya itu
akar 3 dikali Fs. Nah, asumsi ini, kenapa kita menggunakan asumsi ini? Karena untuk mempermudah perhitungan dengan menganggap bahwa medium di sepanjang jalur itu beroperasi gelombang bersikap homogen. Oke, kita lanjut. Kita balik ke sini. Nah, R ini kita didapatkan di di stasiun IWT 024 ini 104,2318 kilometer. Nah, setelah itu kalian juga akan mendapatkan data dari stasiun lainnya yaitu IWT 025, terus ada MGY 001, ada MGY 002, dan terakhir itu MGY 003. Nah, kita menggunakan 5 stasiun di sini. Oke, setelah semua data didapatkan, kita selanjutnya itu membuat tabel. Tabelnya itu seperti ini. Tabelnya itu seperti ini, di mana kita kan ada 5 stasiun ini, terus longitudenya itu kita sesuaiin. Yang saya itu memakainya di IWT itu, saya memakai gelombang EW, dan yang MGY ini, yang MGY 01, 02, 03 ini, saya menggunakan saya menggunakan gelombang NS, di mana latitude dan longitudenya itu masing-masing itu berbeda gitu. Eh, dan kali ini bisa lihat longitude itu eh, di file yang Pak Saifuddin sudah kirimkan. Nah, R ini yang didapat tadi ketika di MATLAB, hasil run MATLAB tadi, dan TS TP ini atau DT-nya ya, yang sudah didapatkan juga di MATLAB tadi. Oke, karena datanya tadi sudah lengkap, sekarang kita substitusikan atau masukkan data dasar tersebut ke aplikasi Iris, yaitu sebagai berikut. Nah, kita masukin plat long-nya yang sesuai stasiun yang kalian ini, dan R-nya, nilai R yang telah diketahui tadi. Nah, setelah itu jadilah seperti ini. Dan bintang ini merupakan titik data dari NIED atau National Research Institute of Earth Science and Disaster Resilience. Nah, bintang ini merupakan uh, data dari pusat Jepangnya, dari pusat sana yang sudah akurat menggunakan alat-alat yang sudah seharusnya, di mana latitude-nya itu sebesar 39,4 dan longitude-nya itu 141,9 derajat. Nah, ini merupakan data dari NIED, dan ini merupakan titik potong dari stasiun-stasiun, 5 stasiun yang sudah kita plot tadi. Nah, dari dari sini kita bisa lihat bahwa ada satu stasiun yang tidak berpotongan dan tidak menyentuh dengan bintang itu, yaitu pada MGY 001. Itu kenapa bisa terjadi, nanti saya jelasin di pembahasan. Oke, karena tadi kita sudah lihat di aplikasi Irisnya sendiri, dan pada aplikasi tersebut eh, epicenter dari analisis yang diperoleh itu berada di area yang sangat dekat dengan koordinat yang sesuai dengan data dari NIED. Nah, kedekatan lokasi ini menunjukkan bahwa hasil triangulitas dari analisis data seismik yang dilakukan sudah cukup akurat. Meskipun tadi ada satu stasiun yang tidak saling berpotongan dan tidak, ya, dan tidak dekat dengan bintang atau dengan data dari NIED-nya. Nah, metode triangularitas yang digunakan dalam analisis ini menggunakan penghitungan jarak dari beberapa stasiun seismik dan berpotongan lingkaran yang mewakili jarak dari masing-masing stasiun tersebut, menunjukkan uh, epicenternya.
Nah, dapat dilihat juga dari hasil kriminalitas menghasilkan epicenter di area yang hampir berimpit dengan koordinat NIED, yang berarti bahwa asumsi mengenai kecepatan gelombang P dan S. Nah, kecepatan gelombang P dan S ini yang saya tentukan pada di aplikasi MATLAB tadi. Nah, itu digunakan dalam analisis yang cukup konsisten dengan kenyataan. Nah, penyebab penyebab perbedaan kecil tadi yang NGY 001 yang tidak apa namanya yang tidak terlalu dekat dengan data dari NIED ini ada, itu karena faktor picking gelombang P dan S. Akurasinya itu kayak kurang tepat gitu, dan penempatan stasiun seismik atau keterbatasan dalam presisi perhitungan jarak berdasarkan waktu tempuh gelombang seismik. Namun, overall keseluruhan, meskipun terdapat potensial perbedaan posisi, hasil analisis ini secara umum ini dapat dikatakan valid dan dapat digunakan. Nah, dari analisis tersebut dapat disimpulkan ada dua kesimpulan. Yang pertama itu, temuan utama dari analisis ini adalah aplikasi iris dan epicenter gempa. Meskipun hasil yang diperoleh tidak tidak begitu sempurna sesuai dengan NIED, tetapi metode ini tuh sudah sangat baik dan sudah sangat bagus untuk digunakan. Yang kedua, indikasi dari hasil ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat akurasi yang menciptakan belum sepenuhnya setara dengan NIED, pemanfaatan aplikasi Iris dan MATLAB ini telah membuktikan kemampuan teknologi yang efektif. Semoga semoga selanjutnya teknologi-teknologi yang akan datang akan mempermudah untuk menentukan letak eh Nah, hal ini dapat menjadi dorongan untuk mengembangkan teknologi yang lebih presisi, terutama dalam meningkatkan teknik triangulasi dan pengurangan waktu kedatangan gelombang. Analisis ini dapat berperan penting dalam mendukung mitigasi risiko bencana dan perencanaan tanggap darurat nantinya. Nah, ini merupakan lampiran-lampiran pada plot gelombang. Ada 5 gelombang. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Saya kasih. Oke, oke, sekian penjelasan mengenai jurnal mini yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.